Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus. Amin. Salam, selamat bertemu kembali di channel YouTube ini. Firman Tuhan yang menjadi khotbah Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 tertulis di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis. Hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Ada sebuah ilustrasi begini. Alkisah ada seekor kerbau yang sedang kelelahan dari bekerja membajak sawah tuannya seharian. Karena terlalu lelah, sang kerbau istirahat di bawah pohon besar sambil bercerita dengan temannya, yaitu seekor sapi. Sang kerbau mengatakan kepada sapi, "Saya lelah dan saya mau istirahat dulu. Habis baru bekerja seharian. Dan mungkin besok tidak bekerja dulu." Lalu setelah mendengar keluhan dari si kerbau, si sapi pulang. Dan kebetulan ketemu juga temannya, yaitu si kambing. Sapi bercerita kepada kambing bahwa kerbau terlalu lelah, habis dipekerjakan oleh tuannya, dan besok tidak mau bekerja dulu. Kemudian kambing pun mendengar informasi itu dan pergi. Di tengah jalan, kebetulan ketemu dengan temannya si kucing. Lalu kambing bercerita kepada kucing bahwa kerbau terlalu lelah, habis dipekerjakan oleh tuannya dengan paksa. Akhirnya, kerbau tidak mau bekerja lagi besok.
Lalu kucing pun berlalu dengan membawa berita berantai tersebut. Dan kemudian kucing sampai di rumah. Kucing pun bercerita kepada anjing sahabatnya bahwa kambing bilang kerbau terlalu lelah habis kerja keras, dipaksa oleh tuannya sehingga tidak mau lagi bekerja sama dengan tuannya. Dan begitulah seterusnya. Akhirnya berita itu sampai ke telinga tuannya sang kerbau dengan informasi yang lebih parah lagi, yaitu kerbau tidak mau lagi dipekerjakan oleh tuannya sebab tuannya memberikan tugas terlalu berat dan besok tidak mau lagi bekerja. Dengan kabar yang melahirkan gosip yang terlalu melebar sehingga sang tuan kerbau sangat marah dan mengambil parang panjang tanpa banyak bertanya akan kebenaran berita tersebut yang sampai ke telinganya. Sehingga sang pemilik kerbau langsung saja menggorok leher si kerbau tanpa mengetahui apa kesalahannya kepada tuannya. Kata bijak mengatakan, jika mengirim uang, jangan harap bertambah. Ada kemungkinan uang tersebut berkurang. Sedangkan jika mengirim berita, jangan harap berkurang. Akan tetapi, perkataan itu mungkin bisa bertambah. Dari kisah ini mengajarkan kepada kita untuk berhati-hati mengeluarkan perkataan. Dan perkataan sekali keluar, maka perkataan itu bukan milik kita lagi. Selanjutnya, bagi kita yang mendengar sebuah berita, hendaklah berhati-hati menyebarluaskan tanpa mengetahui duduk perkaranya berita itu, sebab jika salah menyampaikan, maka resiko akan menghadang si pemilik berita ataupun kepada kita yang menyebarluaskan informasi tersebut. Sebaliknya, menyaring dahulu sebuah informasi. Jangan sampai menjadi fitnah di kemudian hari. Bila mana itu terjadi, besar kemungkinan hubungan bisa terputus. Dan bila mana hubungan sesama manusia terputus, maka berkat pun akan ikut terputus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, dari khotbah ini kita bisa belajar melalui sosok pemberita Injil yaitu Paulus. Sesuai dengan testimoninya, Paulus mengalami tantangan-tantangan yang luar biasa. Di antaranya saat menyampaikan Injil di Filipi, Paulus itu dihina, diseret, dianiaya, dilemparkan ke penjara, sampai membelenggu kakinya dalam pasungan. Yang kedua, begitu juga saat di Tesalonika. Paulus memberitakan Yesus. Ternyata orang-orang Yahudi menjadi iri hati dan sepakat dengan para penjahat untuk mengadakan keributan dan kekacauan, serta menghadapkan Paulus kepada sidang rakyat. Paulus itu dicap sebagai pengacau dan melawan ketetapan kaisar dengan mengatakan ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Lalu yang ketiga, perikop kita hari ini juga memperlihatkan tantangan yang dihadapi Paulus sebagai pemberita Injil, yaitu melalui pemberitaan palsu kepada jemaat Tesalonika yang mengatakan bahwa berita yang dibawa Paulus itu menyesatkan. Paulus punya maksud yang tidak murni, penuh dengan tipu daya. Paulus hanya bicara untuk menyukacitakan manusia, bukan menyenangkan hati Allah. Paulus hanya bermulut manis, namun hatinya punya maksud yang tersembunyi.
Paulus hanya mau mencari keuntungan saja. Paulus hanya mencari pujian. Dan Paulus adalah orang yang diktator. Itulah kondisi yang menyebabkan Paulus disingkirkan dengan paksa dari Tesalonika menuju Berea. Kondisi orang-orang Yahudi di Berea ternyata lebih baik hatinya dari orang-orang Yahudi di Tesalonika. Namun Paulus sangat rindu sekali dapat bertemu dengan orang-orang Kristen di Tesalonika. Kerinduan ini dinyatakan Paulus pada pasal yang kedua ayat yang ke-17. Kalau kita mau merenungkan tentang beratnya beban yang dialami oleh Paulus sebagai pemberita Injil, namun Tuhan tidak tinggal diam. Saat Paulus berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan di tengah malam, Tuhan mendengar seru permohonan Paulus dengan terjadinya gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Demikian juga di Tesalonika. Saat Paulus dituduh sebagai pengacau dan mau menghadapkan Paulus kepada sidang rakyat, maka malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus berangkat ke Berea. Apa artinya? Artinya adalah Tuhan menolong Paulus sehingga ada saja jalan keluarnya. Melalui khotbah ini juga kita belajar bagaimana Paulus menanggapi pemberitaan palsu. Dengan pernyataan bahwa kedatangan Paulus yang pertama kali ke Tesalonika untuk memberitakan Injil tidaklah sia-sia. Artinya mencapai tujuannya. Atau dengan kata lain, ada hasilnya. Mengapa berhasil? Karena pertolongan Tuhan semata. Sehingga Paulus mempunyai keberanian. Walaupun di mana-mana tempat ada perlawanan, banyak orang berusaha membungkamkan dan mencegah Paulus memberitakan Injil. Tidak membuat Paulus trauma. Tuhan telah memberikan kekuatan ekstra dan membuang rasa takut di hati Paulus. Terlebih Injil yang diberitakan Paulus fokus tentang Tuhan Yesus Kristus dan berasal daripada Allah, bukan yang lain-lain, atau tentang dirinya. Kristus adalah isi pemberitaan, sedangkan Allah adalah sumber Injil itu sendiri. Tidak ada pikiran-pikiran yang buruk atau mencoba menipu siapapun. Banyaknya penderitaan dan tantangan tidak membuat Paulus menyerah untuk memberitakan Injil. Sebaliknya, bagi Paulus, tantangan itu justru menjadi peluang. Meskipun hambatan dan tantangan yang berat yang harus dihadapi Paulus, Paulus tetap berani datang memberitakan Injil. Kedatangannya tidak sia-sia, karena Injil yang diberitakannya bersemi di hati jemaat Tesalonika. Mengapa mereka, jemaat Tesalonika, menyambut Injil yang Paulus beritakan? Pertama, karena Paulus memberitakan Injil dengan maksud yang murni, tanpa tipu daya dan motivasi yang tersembunyi. Kedua, karena Paulus menyadari bahwa Allah telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan kepadanya. Ketiga, karena Paulus memberitakan Injil bukan untuk mendapatkan pujian dan mencari keuntungan, melainkan untuk menyenangkan hati Tuhan. Keempat, karena Paulus memberitakan Injil, melayani, dan mengajar dengan motivasi yang benar dan penuh dengan kasih dan keramahan, serta rela berbagi hidup, seperti kasih seorang ibu dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus, kita perlu menyadari bahwa kita dapat melayani karena Tuhan telah memanggil dan mempercayakan tugas pelayanan tersebut kepada kita. Oleh karena itu, kita harus melayani
dengan motivasi yang benar dan bukan mencari pujian serta keuntungan sendiri, melainkan agar hidup kita menyenangkan hati Allah. Tujuannya adalah agar selalu menjadi berkat bagi sesama. Kita diingatkan agar kita memakai setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Karena itu, jangan melayani hanya saat kita memiliki waktu luang, melainkan luangkanlah waktu untuk melayani Tuhan. Janganlah kita melayani hanya saat keadaan kondusif, melainkan manfaatkanlah setiap kesempatan untuk melayani Tuhan. Janganlah melayani Tuhan hanya melalui kata-kata saja, melainkan kita harus melayani Tuhan melalui seluruh hidup kita. Berbuat baik dan menegakkan kebenaran Tuhan bukanlah sebuah pilihan bagi kita, namun sebuah keharusan dan tanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan. Maka setiap pelayanan, kasih, dan keramahan yang kita lakukan itu adalah buah dari keselamatan yang telah dinyatakan Tuhan atas hidup kita. Bukan karena niat yang lahir dari kehendak dan keinginan daging kita. Dan jika kita berhasil melakukan yang baik bagi Tuhan, biarlah nama Tuhan yang dimuliakan melalui kita. Marilah kita uji pekerjaan dan kelakuan kita sehari-hari. Apakah benar-benar sudah menyukakan hati Allah atau masih banyak yang harus kita perbaiki? Sebagai hamba Tuhan dan sebagai jemaat Tuhan, pergumulan kita tidak lagi seberat yang dihadapi jemaat Tesalonika dan Paulus. Jika tantangan iman datang kepada kita, kita punya prinsip yang teguh. Dengan pertolongan Allah, maka kita akan beroleh keberanian untuk menegakkan kebenaran dan memperjuangkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami boleh berani. Itu karena pertolongan Allah. Berkati kami yang telah menerima firman Tuhan. Secara khusus buat mereka pendengar yang telah menerima dan mendengar firman Tuhan. Jika dalam keadaan sakit penyakit, dalam pergumulan hidup, biarlah melalui kuasa firman Tuhan yang telah nyata dalam kehidupan kami, mereka Tuhan semakin berkati. Di dalam Yesus Kristus. Amin.